Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 6 akan memaparkan hasil wawancara kami dengan BPBD tentang manajemen penanggulangan bencana di wilayah Klaten. Jadi kami beranggotakan ada Daniar Wirandaro, kemudian ada Muhammad Faiz Oktamika, dan saya sendiri Sekardani Permata Putri. Bencana merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari karena kita tidak tahu pasti kapan datangnya. Namun kita masih bisa berupaya untuk meminimalisir dampaknya. Berikut hasil wawancara kami dengan BPBD Kabupaten Klaten. Berikut ini adalah profil narasumber. Seorang staf yang mungkin udah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ya, di bidang kebencanaan. Ini ada Bapak Indiarto, Sarjana Hukum, biasa dipanggil Pak Indit. Beliau adalah sebagai bagian dari Pusdalops BPBD Kabupaten Klaten sebagai pusat pengendali operasi. Beliau menyampaikan bahwa jenis bencana alam di wilayah Klaten itu ada beberapa ya. Berbicara jenis bencana yang sering ataupun yang pernah terjadi di Klaten, terutama saat musim penghujan, itu ada angin puting beliung, angin ribut. Ini menyebabkan pohon tumbang dan merusak beberapa sarana prasarana, baik itu berupa rumah, tempat usaha, gedung, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ada banjir. Banjir di Klaten itu sebenarnya tidak sampai berhari-hari, hanya mungkin volume air sungai meluap atau tanggul air yang jebol seperti itu. Kemudian di musim kemarau itu juga terjadi di beberapa titik, itu ada kekeringan khususnya di wilayah Kecamatan Kemalang, Bayat, dan Prambanan. Untuk bencana lain cukup besar dalam artian dampaknya dan lain sebagainya, itu terutama adalah erupsi Merapi dan gempa bumi tahun 2006. Jadi hampir setiap jenis bencana kecuali tsunami itu pernah terjadi di wilayah Klaten. Longsor juga ada tetapi sedikit. Bicara tentang manajemen penanggulangan bencana, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada manajemen bencana, ada manajemen resiko bencana, dan ada manajemen kedaruratan. Manajemen bencana ini merupakan serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka, baik itu untuk memberi kerja bagi orang perorangan atau komunitas yang beresiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan diri dari dampak bencana. Kemudian manajemen resiko bencana. Penanggulangan bencana diawali dari menganalisis resiko bencana berdasarkan ancaman atau bahaya dan kerentanan dengan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengurangi resiko, dan juga mengurangi terjadinya bencana serta meminimalisir dampak bencana. Kemudian yang ketiga ada manajemen kedaruratan. Penanggulangan bencana yang difokuskan pada saat kejadian bencana melalui upaya pemberian bantuan darurat atau relief berupa pangan, tempat penampungan atau shelter, kemudian ada kesehatan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuan utama penanganan adalah untuk meringankan penderitaan korban dan memperbaiki kerusakan akibat kejadian bencana dan segera mempercepat upaya pemulihan atau recovery. Next. Nah, di sini ada gambaran siklus bencana. Disebutkan oleh Pak Indit itu bahwa siklus bencana itu dari bencana itu ada pada saat terjadi bencana dilakukan tanggap darurat. Kemudian pada setelah terjadi bencana itu dilakukan pemulihan. Kemudian situasi tidak ada bencana, lakukan pencegahan atau mitigasi. Situasi terdapat potensi bencana, ya kita lakukan kesiapsiagaan. Tahapan penanggulangan bencana ini meskipun di atas terdapat kuadran-kuadran yang merupakan tahapan-tahapan dalam penanggulangan bencana, bukan berarti bahwa dalam praktek tiap-tiap kuadran dilakukan secara berurutan. Tanggap darurat misalnya dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana atau dikenal dengan istilah siaga darurat. Ketika diprediksi bencana itu akan segera terjadi, seperti itu. Meskipun saat kejadian bencana belum tiba, namun pada tahap siaga darurat dapat dilaksanakan kegiatan tanggap darurat seperti ini, misal evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa
penampungan sementara atau shelter, pemberian pangan dan non-pangan, kemudian layanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian perlu dipahami bahwa meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan pada tahapan siaga darurat, itu terdapat dua kemungkinan situasi yang bencana benar-benar terjadi atau bencana tidak terjadi. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 24 tahun 2007, hanya disebutkan 3 tahapan manajemen bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, kuadran pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan adalah sama dengan prabencana. Kemudian BPBD itu sendiri itu fokusnya di kegiatan apa aja sih? Nah, di sini ada prabencana, itu ada pencegahan atau prevention, kemudian mitigation, kesiapsiagaan atau preparedness. Saat bencana itu ada tanggap darurat, dan yang ketiga ada pasca bencana, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kemudian tugas Pusdalops atau Pusat Pengendali Operasi dibantu dengan teman-teman TRC Pusat Pengendali Operasi. Pada saat terjadi bencana maupun sebelum terjadi bencana, teman-teman tim reaksi cepat atau TRC itu membantu dalam asesmen. Karena ada beberapa asesmen itu yang dilakukan sebelum terjadi. Misalnya erupsi Merapi, itu harus dilakukan sebelum terjadi. Pada saat erupsi terjadi kan tidak memungkinkan untuk melakukan asesmen seperti itu. Dan asesmen di sini bisa berupa jumlah penduduk terdampak, pemukiman terdampak, kebutuhan yang diperlukan, pangan, papan, kemudian macam lain sebagainya. Informasi dari TRC ke Pusdalops masuk, kemudian baru kita lakukan operasi penanganan. Begitu kata beliau. Kemudian saran atau kesimpulan yang bisa disampaikan untuk masyarakat awam tentang bencana. Bapak Indit menyampaikan bahwa kita hidup di wilayah yang kemungkinan terjadi bencana itu ada. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus siap, siaga, kita harus mengenal wilayah kita masing-masing itu pernah terjadi bencana apa. Dengan kita mengenal, kemudian kita tahu minimal cara pencegahannya. Misalnya daerah rawan banjir, rata-rata banjir di sini disebabkan oleh sepah yang mampet di kolong jembatan. Nah, kalau tidak ingin terjadi banjir, ya jangan buang sampah di sungai, seperti itu. Kemudian pada saat terjadi bencana, kita harus melakukan apa? Karena ada prinsip pengurangan resiko bencana. Bencananya bisa terjadi, tetapi resikonya ya harus dikurangi, baik jiwa maupun harta benda. Misalnya, ketinggian air sudah mencapai tinggi, udah tinggi nih, daerah-daerah yang biasanya tergenang air, ya mungkin bisa menyelamatkan harta bendanya, menyelamatkan barang-barang berharga, menyelamatkan surat-suratnya, itu ditaruh di tempat yang lebih tinggi, dan sebagainya. Kemudian, artinya, kita harus mengenali bencana, siap siaga. Dengan begitu resiko terhadap bencana bisa kita kurangi. Kadang-kadang ada bencana tidak bisa kita tolak kan, yang harus terjadi, misalnya gempa. Tetapi dengan kita kenal cara penyelamatan diri pada saat bencana, kemudian dampak bahaya dan lain sebagainya, itu akan mengurangi resiko. Nah, di sini target utama sebenarnya adalah mengurangi resiko baik jiwa maupun harta benda. Sebagai penutup, di satu sisi bencana mengandung nilai manfaat, di sisi lain pasti menimbulkan dampak kerusakan bahkan korban jiwa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.